Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Herianto Saputra, NPM 1875513, akan menjelaskan soal teori akuntansi positif. Oke, baik, langsung kita masuk ke materinya saja. Yang pertama ada latar belakang. Teori akuntansi awalnya dikenal dengan teori akuntansi normatif, di mana teori ini menganggap bahwa praktik akuntansi yang dilaksanakan telah sesuai dengan aturan yang telah diterapkan. Aturan itu dinamakan praktek akuntansi berterima umum atau PABU. Sementara pada kenyataannya, praktik akuntansi berbeda dengan aturan tersebut. Teori akuntansi positif berangkat dari adanya teori keagenan dan hipotesis pasar efisien. Seperti yang telah diketahui, teori keagenan menjelaskan mengenai hubungan antara prinsipal atau pemilik perusahaan sebagai pihak yang memberikan wewenang dan agen manajemen perusahaan sebagai pihak yang menjalankan wewenang, dengan asumsi bahwa agen bekerja sesuai dengan keinginan prinsipal. Sementara itu, hipotesis pasar efisien atau EMH merupakan asumsi yang menyatakan bahwa harga saham sekarang telah mencerminkan seluruh informasi yang ada. Selanjutnya, apa sih itu teori akuntansi normatif? Teori akuntansi normatif adalah penjelasan atau penelaran untuk menjustifikasi kelayakan suatu perlakuan akuntansi yang paling sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Di sini ada alasan pergeseran dari pendekatan normatif ke positif, di mana ada beberapa alasan. Yang pertama ada ketidakmampuan pendekatan normatif dalam menguji teori secara empiris. Yang kedua ada pendekatan normatif lebih banyak berfokus pada kemakmuran investor secara individual daripada kemakmuran masyarakat luas. Yang terakhir ada pendekatan normatif tidak mendorong atau memungkinkan terjadinya alokasi sumber daya ekonomi secara optimal di pasar modal. Selanjutnya kita masuk ke teori akuntansi positif. Teori akuntansi positif adalah penjelasan atau penelaran untuk menunjukkan secara ilmiah kebenaran pernyataan atau fenomena akuntansi seperti apa adanya, sesuai dengan adanya fakta. Fakta tersebut digunakan sebagai suatu sasaran. Teori akuntansi positif mempunyai suatu kepercayaan bahwa realitas sosial berada secara independen dari manusia yang memiliki sifat atau esensi tersendiri. Masuk ke tujuan utama dari teori akuntansi positif tersebut. Tujuan utama dari teori akuntansi tersebut adalah memberikan seperangkat prinsip yang logis, saling terkait, yang membentuk kerangka umum, dan dapat dipakai sebagai acuan untuk menilai dan mengembangkan praktik akuntansi. Teori akuntansi menurut Scott di tahun 2000 berusaha untuk membuat prediksi yang baik sesuai dengan kejadian yang nyata. Lebih jelasnya kita masuk ke Godfrey et al. Dalam Anis dan Imam tahun 2003, yang menyatakan bahwa teori akuntansi positif berusaha menjawab antara lain pertanyaan berikut dari sudut pandang ekonomi. Yang pertama ada, apakah biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam pemilihan metode akuntansi alternatif? Yang kedua, apakah biaya yang diperoleh sebanding dengan manfaat yang diperoleh dalam regulasi dan proses penentuan standar akuntansi? Yang ketiga, apa dampak laporan keuangan yang dipublikasikan pada harga saham? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, dikembangkan suatu teori akuntansi positif yang dapat dikelompokkan menjadi dua tahap. Yang pertama ada penelitian akuntansi dan perilaku pasar modal. Dalam tahap ini tidak dijelaskan tentang praktik akuntansi, tetapi dilakukan penelitian terhadap hubungan pengumuman laba dengan reaksi harga saham. Yang kedua, penelitian dalam tahap kedua dilakukan untuk menjelaskan dan memprediksi praktik akuntansi antar perusahaan yang difokuskan pada alasan oportunistik dalam hal perusahaan memilih metode akuntansi tertentu. Ada kelebihan teori akuntansi positif tersebut. Yang pertama, teori normatif dianggap merupakan pendapatan pribadi yang subjektif, sehingga tidak dapat diterima begitu saja dan harus dapat diuji secara empiris agar memiliki dasar teori yang kuat. Dalam praktik,
Para profesional dalam bidang akuntansi telah menyadari sepenuhnya bahwa teori akuntansi positif lebih cenderung diterapkan dibanding teori akuntansi normatif. Yang ketiga, teori akuntansi positif memiliki ciri pemecahan masalah yang disesuaikan dengan realitas praktik akuntansi. Dan yang terakhir, pendekatan yang digunakan dalam teori akuntansi positif adalah pendekatan ekonomi dan perilaku. Pengembangan dari teori akuntansi positif tersebut. Adapun tahapan pengembangan teori akuntansi positif tersebut antara lain tahap awal serta kronologis yang di dalamnya termasuk riset-riset dalam akuntansi dan perilaku pasar modal. Tahap kedua yang menekankan pada literatur yang menjelaskan dan memprediksi praktik-praktik lintas perusahaan yang berisi dua fokus perspektif. Ya, itulah materi mengenai teori akuntansi positif. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.